Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang SRS kami yang berjudul Sistem Pemesanan Tiket Bioskop. Yang pertama ada abstrak. Dokumen ini menjelaskan secara menyeluruh kebutuhan dan spesifikasi dari sistem pemesanan tiket bioskop. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses pemesanan tiket film bagi pelanggan, serta membantu pihak bioskop dalam mengelola jadwal tayang, transaksi, dan data penjualan. Dokumen ini disusun agar menjadi acuan bagi tim pengembang dan dalam perancangan dan membangun sistem sesuai kebutuhan pengguna dan pihak pengelola bioskop. Kemudian ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hiburan industri. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang semakin populer dalam sistem pemesanan tiket bioskop secara daring atau online. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat memesan tiket film dengan lebih cepat, mudah, dan efisien, tanpa harus datang langsung ke lokasi bioskop. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem pelaksanaan tiket bioskop. Yang ketiga, menyediakan acuan bagi tim pengembang dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Yang keempat, ada mengurangi kemungkinan kesalahan pemahaman antara pengguna dan pengembang dengan mendokumentasikan kebutuhan secara rinci, dan yang terakhir, memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan bisnis, efisien dalam penggunaan, serta mudah dioperasikan oleh pengguna. Kemudian ada ruang lingkup. Sistem ini akan dikembangkan berbasis web atau desktop menggunakan bahasa program Java. Penyimpanan data ruang lingkup sendiri ada 3 modul, yaitu modul pelanggan, modul kasir, dan modul admin. Adapun daftar singkatan, yang pertama ada SRS atau Software Requirements Specification, ada DBMS, Database Management System, ada CRUD, Read, Date, and Delete, ada IRD, Entity Relationship Diagram, dan ada DFD, Data Flow Diagram, ada UI, User Interface, ada UX, User Expression, ada ID, Identification Number. Deskripsi umum menjelaskan secara ringkas gambaran keseluruhan dari sistem yang akan dikembangkan. Sistem pemesanan tiket bioskop secara daring ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dan melakukan pembelian tiket film tanpa harus datang langsung ke bioskop. Melalui sistem ini, pengguna dapat melihat daftar film yang sedang tayang, memilih jadwal penayangan, menentukan kurs yang diinginkan, melakukan pembayaran secara online, dan mendapatkan tiket digital yang dapat ditunjukkan saat masuk ke studio. Fungsi produk. Kesimpulan fungsi umum secara keseluruhan, perangkat lunak ini berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi film, memesan tiket secara cepat, melakukan pembayaran digital, serta menerima konfirmasi dan riwayat transaksi. Sistem ini juga membantu pihak bioskop dalam mengelola penjualan tiket dan memantau data transaksi secara real time, sehingga proses pemesanan menjadi lebih efisien, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Batas umum ketersediaan internet.
Aplikasi hanya dapat digunakan jika pengguna memiliki koneksi internet yang stabil, kompatibilitas perangkat, sistem mendukung perangkat mobile iOS dan Android, dan komputer atau laptop dengan browser modern. Metode pembayaran hanya metode pembayaran digital yang sudah diintegrasi dengan sistem dapat digunakan. Batas fitur, sistem fokus pada pesanan tiket dan informasi film. Fitur tambahan seperti review film atau promo khusus mungkin tidak tersedia di versi awal. Keamanan data, data pengguna dan transaksi dilindungi menggunakan protokol keamanan standar, tetapi tetap bergantung pada keamanan jaringan dan server. Selanjutnya, kebutuhan spesifik. Tambahkan kebutuhan fungsional, menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem pemesanan tiket bioskop. Judul: yang pertama, registrasi dan login pengguna. Yang kedua, manajemen profil pengguna. Yang ketiga, penelusuran film. Yang keempat, proses pemesanan dan pembayaran. Yang kelima, pemilihan jadwal dan kursi. Yang keenam, manajemen tiket. Yang ketujuh, manajemen admin. Selanjutnya, antarmuka interface requirement. Sistem pemesanan tiket bioskop digunakan memiliki beberapa jenis antarmuka yang saling berhubungan, yaitu antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan bagian yang menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan perancangannya. Dalam sistem pemesanan tiket bioskop, kebutuhan fungsional berfokus pada bagaimana sistem melayani pengguna dalam melakukan pemesanan tiket, menampilkan jadwal film, melakukan pembayaran, serta mengelola data oleh admin. Bagian ini juga mencakup diagram-diagram yang menggambarkan aliran data dan proses kerja sistem, seperti data konteks diagram dan data flow diagram. Adapun yang pertama, data diagram konteks atau DFD level 0, di mana diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem pemesanan tiket bioskop dengan entitas luar. Adapun entitas luar yang terlihat antara lain yang pertama, pengguna atau penonton yang melakukan pemesanan tiket, melihat jadwal film, dan melakukan pembayaran. Kemudian, ada admin yang mengelola data film, jadwal film, serta laporan transaksi. Kemudian, sistem pembayaran, payment gateway, seperti e-wallet dan transfer bank. DFD level 1. DFD level 1 menggambarkan proses utama dalam sistem secara lebih rinci dari DCD. Adapun proses-proses utama dalam sistem pemesanan tiket bioskop yakni meliputi yang pertama, proses login dan registrasi. Pengguna dapat membuat akun baru atau masuk ke akun yang sudah ada. Kemudian proses pencarian film. Sistem menampilkan daftar film yang sedang tayang, termasuk sinopsis, durasi, genre, dan jadwal pemutaran. Kemudian proses pemesanan tiket. Pengguna memilih film, waktu tayang, kursi, dan jumlah tiket yang ingin dipesan. Kemudian proses pembayaran. Sistem menampilkan metode pembayaran seperti e-wallet, kartu debit atau kredit, atau transfer bank. Kemudian proses konfirmasi dan percetakan tiket elektronik. Setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan bukti e-tiket yang dapat ditunjukkan di bioskop. DFD level 2. DFD level 2 merupakan penguraian lebih detail dari salah satu proses pada DFD level 1, misalnya proses pemesanan tiket. Pada level ini dijelaskan langkah-langkah yang lebih rinci, yakni sistem menerima input pilihan film dan jadwal film dari pengguna. Lalu sistem menampilkan ketersediaan kursi. Pengguna memilih kursi dan sistem mengunci kursi sementara. Setelah pengguna melakukan pembayaran,
sistem memperbarui status kursi menjadi terpesan dan menyimpan data transaksi ke dalam database. Sistem mengirimkan tiket elektronik ke email atau akun pengguna. DFD level 2 ini juga dapat dibuat untuk proses pengelolaan film oleh admin seperti penambahan, pengeditan, dan penghapusan data film. Use case diagram pada sistem pemesanan tiket bioskop menggambarkan interaksi antara 3 aktor utama, yakni pelanggan, kasir, dan admin, dengan fungsionalitas yang disediakan sistem. Pelanggan dapat mencari jadwal film, memilih kursi, memesan tiket, melakukan pembayaran, serta login dan logout. Sistem akan menampilkan jadwal dan kursi yang tersedia, menyimpan pilihan kursi, dan menghasilkan data pemesanan. Kasir berinteraksi dengan sistem untuk mengonfirmasi pembayaran dan mengelola transaksi harian. Sedangkan admin mengelola jadwal film, data pelanggan, serta memantau laporan penjualan. Jadi secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berperan dan bagaimana setiap proses saling terhubung dalam mendukung alur pemesanan tiket bioskop secara terstruktur. Baik, saya akan menjelaskan unjuk kerja perangkat lunak sistem pemesanan tiket bioskop. Unjuk kerja perangkat lunak merupakan penjelasan mengenai kemampuan sistem dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan pengguna. Adapun poin-poin penting dalam unjuk kerja perangkat lunak sistem pemesanan tiket bioskop, yang pertama itu ada kinerja sistem atau sistem performance. Sistem harus mampu memproses setiap permintaan pengguna dengan cepat dan stabil. Nah, yang kedua itu ada ketetapan data atau data akurasi. Keakuratan data menjadi faktor penting dalam sistem pemesanan tiket bioskop, seperti data film, jadwal tayang, dan ketersediaan kursi harus selalu diperbarui secara real time agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Nah, yang ketiga itu ada keamanan sistem atau sistem security. Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang baik untuk melindungi data pengguna dan transaksi keuangan. Menggunakan protokol enkripsi, HTTPS, SSL untuk menjaga kerahasiaan data selama proses login dan pembayaran. Sistem hanya memperbolehkan akses tertentu kepada admin untuk mengelola data, film, dan laporan sehingga mencegah penyalahgunaan. Nah, yang keempat itu ada ketersediaan sistem. Sistem harus dapat diakses kapan saja oleh pengguna tanpa gangguan. Yang kelima ada kemudahan pengguna. Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua pengguna, seperti menu utama, pilih film, jadwal tayang, pilih kursi, dan bayar tiket dibuat dengan urutan yang jelas. Nah, yang keenam itu ada efisiensi dan skalabilitas. Sistem harus efisien dan dalam penggunaan sumber daya dan mudah dikembangkan di masa depan. Yang terakhir ada keandalan. Sistem harus mampu bekerja secara konsisten tanpa kesalahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam sistem pemesanan tiket bioskop ada batasan perancangannya. Nah, batasan perancangan sendiri itu merupakan ketentuan atau faktor-faktor yang membatasi ruang lingkup pengembangan sistem agar proses perancangan dapat berjalan lebih fokus, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun poin pentingnya itu yang pertama itu batasan fungsional. Batasan fungsional sistem ini hanya berfokus pada proses pemesanan tiket film secara online, mencakup pendaftaran dan login pengguna, pencarian dan pemilihan film,
jadwal tayang, serta kursi. Proses pembayaran tiket secara elektronik, penerbitan tiket digital atau e-tiket dalam pembayaran setelah pembayaran berhasil. Nah, batasan yang kedua itu ada batasan pengguna atau user limitation. Sistem hanya diperuntukkan bagi dua jenis penggunaan, yaitu yang pertama. Nah, batasan yang kedua itu ada batasan pengguna. Sistem hanya diperuntukkan bagi dua jenis pengguna utama, yaitu pengguna umum atau penonton. Penonton ini dapat melakukan registrasi, login, melihat daftar film, memesan tiket, dan mengunduh e-tiket. Dan yang kedua itu ada admin bioskop yang bertugas mengelola data film, jadwal tayang, harga tiket, serta laporan transaksi penjualan tiket. Nah, batasan yang ketiga itu adalah batasan teknis. Beberapa batasan teknis diterapkan agar sistem dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Antara lainnya itu sistem diimplementasikan berbasis web dan mobile dengan dukungan browser modern seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Safari. Server dan database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data film, dan transaksi dengan kapasitas tertentu sesuai kebutuhan. Sistem membutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan pemesanan dan pembayaran. Nah, batasan keempat itu ada batasan keamanan atau security limitation. Meskipun sistem dirancang dengan keamanan yang baik, batasan tetap ada. Di antaranya, keamanan transaksi sangat bergantung pada sistem pihak ketiga payment gateway. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun pribadi seperti username dan password. Sistem menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna, namun tidak bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi di luar sistem, misalnya pada perangkat pengguna. Nah, batasan yang kelima itu ada batasan perangkat atau hardware limitation. Sistem hanya dapat dijalankan pada perangkat yang memenuhi spesifikasi minimum tertentu, seperti smartphone atau komputer dengan koneksi internet yang stabil, perangkat memiliki browser atau aplikasi yang compatible. Sementara untuk admin, perangkat memerlukan komputer dengan akses database agar pengelolaan data berjalan lancar. Nah, batasan yang keenam itu ada batasan operasional atau operational limitation. Sistem ini tidak secara langsung terhubung dengan sistem manajemen bioskop lain kecuali untuk pengelolaan film dan kursi. Nah, adapun atribut yang penting untuk sistem pemesanan tiket bioskop itu adalah keamanan atau security. Keamanan menjadi aspek penting dalam sistem pemesanan tiket bioskop karena sistem ini berhubungan langsung dengan data pribadi pengguna dan transaksi keuangan. Nah, beberapa hal yang diterapkan untuk menjaga keamanan sistem meliputi: yang pertama itu ada setiap pengguna wajib login terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pemesanan tiket. Nah, yang kedua ada sistem menerapkan enkripsi data, SSL atau HTTPS untuk melindungi informasi penting seperti username, password, dan data pembayaran dan ancaman pihak kerja. Nah, yang ketiga, proses pembayaran dilakukan melalui payment gateway
resmi agar keamanan transaksi terjamin. Nah, yang keempat, admin memiliki hak akses terbatas hanya pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan film, jadwal, dan laporan transaksi. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya, bagian terakhir dari materi kami adalah bagian lampiran. Di dalam lampiran ini terdapat gambar desain dari proyek kami, yaitu desain aplikasi pemesanan tiket bioskop. Dapat teman-teman lihat pada gambar, terdapat 8 slide dalam desain aplikasi kami. Pada layar utama, pengguna diarahkan ke halaman sign in. Pada halaman ini, pengguna diarahkan untuk mengisi password dan username, lalu menekan tombol sign in untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Berikutnya, terdapat halaman sign up. Di dalam halaman ini, pengguna diarahkan untuk mengisi username, password, serta konfirmasi password, lalu menekan tombol register untuk membuat profil baru di sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan pada halaman beranda. Di dalamnya terdapat profil pengguna, banner promo, serta daftar film yang sedang tayang. Pengguna dapat memilih film untuk melihat detail lebih lengkapnya. Setelah memilih film, pengguna akan masuk kepada halaman detail film. Pada bagian ini terdapat poster film, judul, rating, serta sinopsis lengkap tentang film. Selain itu, terdapat juga informasi tentang pemain utama dalam film, serta tombol navigasi menuju jadwal penayangan. Pada slide selanjutnya, terdapat jadwal penayangan film berdasarkan tempat dan jam tayang. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih studio serta jam tayang untuk film. Selain itu, terdapat juga informasi tentang harga tiket dari film tersebut. Setelah pengguna menentukan jadwal film, selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk memilih kursi. Nah, pada halaman ini, kursi yang sudah terisi akan ditandai dengan warna kuning. Nah, setelah pengguna memilih kursi, maka harga tiket juga akan tertera sesuai dengan berapa jumlah kursi yang kita pilih. Setelah memilih kursi, terdapat halaman ringkasan pemesanan. Pada bagian ini akan ditampilkan detail tentang judul film, jadwal film, jam tayang, serta total pembayaran yang harus dibayar. Tahap ini merupakan tahap konfirmasi terakhir sebelum pembayaran dilakukan. Setelah semua selesai, maka pengguna masuk ke dalam slide terakhir, yaitu pembayaran berhasil. Pada bagian ini terdapat kode QR yang dapat dipindai saat memasuki bioskop untuk verifikasi tiket. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai proyek kami, yaitu sistem pemesanan tiket bioskop. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.